Martha Christina Tiahahu dilahirkan di Abobo, Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800, merupakan anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti jejak ayahnya memimpin pahlawan di Pulau Nusa Laut. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Ketika ikut dalam pertempuran melawan tentara Belanda saat Perang Patimura tahun 1817, ia masih remaja. Keberaniannya terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, dan bahkan musuh-musuhnya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur, dengan rambut panjang yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang berwarna merah. Ia setia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dalam pertempuran yang sengit di negeri Ouulat, sebelah tenggara Pulau Saparua, ia bersama beberapa pasukan lainnya dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Beberapa dihukum gantung dan yang lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Ayahnya Paulus Tiahahu divonis hukuman tembak mati. Martha Christina Tiahahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijck luput dari perhatian. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1817, benteng Beverwijck jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Sementara itu, di Saparua pertempuran demi pertempuran terus berkobar. Karena semakin berkurangnya persediaan peluru dan mesiu pasukan rakyat mundur ke pegunungan Ulat Ou. Di antara pasukan itu terdapat pula Martha Christina Tiahahu beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1817, pasukan Belanda di bawah pimpinan Richmond bergerak ke Ulat, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Meyer beserta Richmond kembali ke Ulat. Pertempuran berkobar kembali, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini, Richmond tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri Ou. Dari segala penjuru, pasukan rakyat mengepung. Sorak-sorai pasukan bercekalele. Di tengah keganasan pertempuran itu, muncul seorang gadis remaja bercekalele, menantang peluru musuh. Dia adalah putri Nusa Halawono, Martha Christina Tiahahu. Sri Kandi berambut panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain berang yang berwarna merah terikat di kepala. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Buikes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Buikes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman. Tetapi sang ayah, Kapitan Paulus, tetap dijatuhi hukuman mati. Martha Christina Tiahahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, tetapi ia tidak berdaya dan meneruskan gerianya di hutan. Tetapi akhirnya tertangkap dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa. Saat itulah ia jatuh sakit, namun ia menolak diobati oleh orang Belanda. Di kapal perang Everstein, Martha Christina Tiahahu menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer, jasadnya diluncurkan di Laut Banda, tepatnya di antara Pulau Buru dan Pulau Manipa, pada tanggal 2 Januari tahun 1818. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Martha Christina Tiahahu adalah contoh nyata bahwa perjuangan untuk kebebasan tidak hanya dilakukan oleh para lelaki dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh seorang gadis muda yang memiliki tekad sekeras baja. Semangat dan keberanian Martha tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan dan kemerdekaan.